menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat siang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya Dika Putra Wijaya selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan selamat bergabung dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Dan sebelum kita memasuki acara kita pada siang hari ini, perlu kita ketahui latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yakni digital skills, digital etik, digital safety, dan digital kultur. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui program literasi digital yang diadakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Nah, itulah latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib kita pada siang hari ini. Jadi dimohon untuk disimak baik-baik. Yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Mematikan mic dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Bagi seluruh peserta, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Dan juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab saja. Nantinya juga di akhir acara akan ada pre-test dan post-test untuk mendapatkan e-sertifikat. Nantinya akan berpengaruh untuk teman-teman semua dapat isi terlebih dahulu. Dan juga aplikasi Siberkreasi sudah dapat di-download di App Store dan Google Play. Nah, teman-teman semua juga sudah dapat mendownload aplikasinya sekarang. Baik, untuk acara kita pada siang hari ini tentunya kami juga telah menyediakan hadiah menarik total hadiah senilai Rp1.000.000, yakni untuk 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan Rp100.000 berupa e-money atau pulsa yang aktif bertanya dan juga aktif membagikan keseruannya lewat Instagram dengan mention Instagram kami @siberkreasi @lidikal_kalimantan dengan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan hashtag lidikal1933 tentunya.
Dan tata cara untuk mendapatkan hadiahnya akan dikirimkan di kolom chat. Jadi dimohon dipantau sampai akhir acara. Karena saya akan umumkan nama-nama calon pemenang pada saat sesi akhir acara tentunya teman-teman semua. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Dan akan dilanjutkan dengan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Joko Widodo. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah kita simak video arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Dan sebelum itu marilah kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Aberjani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, yang salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikianlah kita simak keynote speech yang telah disampaikan oleh Bapak Samuel Aberjani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Terima kasih. Dan sebelum memasuki acara inti kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara kita hari ini diberi kelancaran, dan juga kita berdoa untuk keadaan masyarakat Indonesia kita dimanapun sedang berada, mungkin yang sedang mengalami musibah, semoga cepat dipulihkan tentunya. Dan untuk itu,
Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat yang sesaat lagi akan berjumpa bersama kita, yang akan berbagi tentang pengalaman mereka dan juga seputar tips dan trik dalam berliterasi digital tentunya. Di sini udah ada Bapak Islam ya, selaku Widya Iswara Kementerian Agama. Beliau akan membahas dari segi keamanan digital, dan juga ada Mas Dwiki Ari Setiawan selaku pengusaha UMKM tentunya yang akan membahas dari segi kecakapan digital, dan juga ada Kak Indi Arisa, beliau selaku MC, host, presenter, dan podcaster yang akan membahas dari segi budaya digital, dan ada juga Kak Shirley Firda Levia selaku pengusaha UMKM juga yang akan membahas dari segi etika digital. Nah, keempat narasumber kita yang hebat pada siang hari ini akan berjumpa sesaat lagi bersama kita tentunya. Dan untuk itu, untuk teman-teman semua, jika teman-teman mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar materi yang telah diberikan oleh keempat narasumber kita, langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat, ditujukan kepada narasumber siapa yang akan nanti saya pilihkan untuk saya tanyakan langsung kepada narasumber tersebut. Dan tanpa perlu lama-lama, kita telah terhubung bersama Bapak Islam. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Dika. Baik, berjumpa kembali bersama saya, Bapak, di sini. Ya, Mas Dika. Bapak hari ini akan membahas lagi dari keamanan digital ya, Bapak, tentang dengan tema produktif bersama literasi digital tentunya. Ya, betul Mas Dika ya. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung saja saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Dika. Selamat sore masyarakat Kota Baru khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sapa juga para narasumber hebat kali ini. Salam kenal, saya M. Islam dari Surabaya. Ya, izinkan saya secara langsung akan share screen materi yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini. Nah, baik. Saya secara langsung saja akan menyampaikan materi ini. Yang pertama, secara umum barangkali perlu kita simak terlebih dahulu bahwa saat ini memang pandemi COVID-19 menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia. Nah, peningkatan jumlah kasus corona terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Dan yang ketiga, hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan lockdown dengan menutup semua akses fasilitas publik dan transportasi. Nah, kita selaku warga negara Indonesia, yang notabene adalah negara yang agamis, barangkali perlu kita ambil sisi. Ya, dari sisi manfaatnya, dengan harapan maka musibah ini menjadi berkah bagi kita semua. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pandemi saat ini ibarat pisau bermata dua. Ya. Jadi sisi kanan dan sisi kiri. Nah, apakah kita menggunakan sisi yang mana? Sisi kiri akan tetap dalam keadaan terpuruk, sedangkan sisi kanan ini pertanda kita mau bangkit. Nah, gambaran umum berikutnya, dengan masa keterbatasan seperti sekarang ini, maka masyarakat dituntut dan diwajibkan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif dalam mensiasati masalah ini. Sudah saatnya kita sekalian selaku manusia ya, untuk mensinergikan kedua otak kita,
otak kiri dan otak kanan. Yang selama ini barangkali kita lebih dominan menggunakan otak kiri. Otak kiri itu fungsinya adalah logika, bahasa, urutan, perencanaan, ketertiban. Ya. Nah, sementara otak kanan itu adalah pola, bentuk, kreasi. Ya. Nah, kreatif dan produktif ini sebenarnya adalah fungsi otak kanan kita. Nah, mari kita bangunkan, kita fungsikan otak kanan kita ini. Jadi fungsi lain dari otak kanan itu adalah apa? Imajinasi. Nah, mulai detik ini mari kita selalu senantiasa berimajinasi ya. Dalam masa pandemi seperti ini kita berupaya untuk kira-kira berpikir besok itu mau ngapain. Nah, dalam keadaan terpuruk ini mau ngapain? Barangkali narasumber di antara kita ada pengusaha UMKM ya. Barangkali tidak semudah yang kita bayangkan mereka bisa menjadi sukses ya. Tapi perlu memutar otak gitu ya. Nah, otak. Nah, oleh itu dalam kesempatan ini juga saya menyarankan mari kita mencoba untuk mensinergikan otak kiri kita dan otak kanan kita. Selalu berimajinasi. Maka dengan berimajinasi ini menyebabkan kita menjadi konsen, ya, menjadi semangat. Nah, kalau kita lihat biografi dari para tokoh kita, ya, ternyata mereka, para pemimpin kita, ya, itu mereka selalu menggunakan imajinasinya setiap hari itu tidak kurang lebih dari 45 menit. Ya. Berpikir tentang apa yang akan dilakukan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan begitu seterusnya. Nah, maka dengan berimajinasi ini menumbuhkan semangat, menumbuhkan konsen ya, untuk beraktivitas yang lebih baik. Nah, kreativitas ini adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Jadi kita selaku manusia sebenarnya sudah diberi oleh Tuhan sumber resources. Apa yang kita butuhkan sesungguhnya itu sudah ada pada diri kita. Tergantung pada diri kita, apakah kita mau mengeluarkan potensi itu apa tidak. Nah, hidup itu adalah sebuah pilihan. Dalam kondisi seperti ini, maka kita dituntut ya, untuk menggunakan sesuatu kompetensi yang ada dalam diri kita dengan maksimal. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, ingat, kecerdasan itu perannya hanya 20% ya, dalam mencapai sukses seseorang. Artinya apa? Kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh kecerdasan. Ya. Bahkan perannya hanya 20%. Selanjutnya, atau yang lainnya dalam rangka untuk sukses itu sebenarnya letaknya adalah pada karakter. Nah, itu sekali lagi juga merupakan suatu pilihan. Nah, selain itu, arus informasi yang serba cepat di era digital saat ini menuntut, ini bagi para peserta yang kebetulan berprofesi sebagai guru, nah, untuk selalu mengupdate atas perkembangan digital ini. Hal itu untuk menjaga rasa percaya diri guru di hadapan siswa. Nah, itu gambaran secara umum berkaitan dengan pandemi yang terjadi pada saat ini. Nah, literasi digital secara umum itu dapat dimaknai sebagai kemampuan menggunakan media digital seperti iPad, ya, tablet, ya, gadget, laptop, dan jenis media layar lainnya yang bukan lagi menggunakan media cetak. Ya, sudah tidak lagi menggunakan kertas, tidak perlu lagi mencetak sana tidak. Nah, itulah yang dikenal dengan dunia maya. Ya. Dan bahkan dunia maya sekarang ini seperti dunia nyata. Jadi kita dalam bermedia sosial, maka anggap kita itu berada di dunia nyata. Artinya apa?
kita ini sebagai masyarakat dunia maya, masyarakat informasi atau masyarakat digital, ya, mungkin perlu kami jelaskan juga bahwa pengertian masyarakat itu ada, lebih jelasnya dalam masyarakat mempunyai kekuatan impersonal yang mengekang dan menindak serta menentukan tingkah laku individu anggota masyarakatnya. Nah, karena kita sekarang berada di masyarakat dunia maya, maka kita ini terikat ya dengan undang-undang ITE. Nah, ini penting ya, sehingga kita di dalam bermedia sosial tidak gegabah ya, upayakan bijak ya, arif di dalam menggunakan media sosial, termasuk bagaimana kita bisa produktif di masa-masa seperti ini. Nah, kalau kita ingat kembali tahun 2006, sejak diberlakukannya kurikulum KTSP, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah dikenalkan dengan apa yang disebut BSE. Jadi buku sekolah elektronik yang tidak lain juga merupakan bentuk e-book atau buku digital. Nah, hal itu menunjukkan bahwa dibutuhkan wujud literasi baru yang dibutuhkan guru di era digital saat ini. Nah, produktivitas ini dapat kita artikan sebagai salah sebuah alat ukur dalam menilai prestasi kerja atau usaha yang dicapai seseorang. Bukan sebaliknya berupaya menjauhkan anak didik dari gadget. Ya. Kita tidak bisa lari dari apa yang disebut dengan globalisasi. Nah, kita tidak bisa menutup diri dari internet. Jadi justru sebaliknya memberikan alternasi aplikasi edukatif untuk menjadi teman belajar. Apalagi masa-masa seperti ini. Barangkali dulu kita tidak menyangka bahwa ternyata pembelajaran bisa melalui daring. Itu kan tidak terpikir sama sekali di benak kita. Ya. Ternyata sekarang melalui daring. Bahkan bekerja pun juga melalui daring. Saya sendiri juga tidak menyangka melakukan pendidikan dan pelatihan atau pelatihan itu melalui daring. Ya, sekarang ada pelatihan daring, ada pelatihan blended, ada pelatihan online. Ya. Jadi kalau blended itu separuh-separuh, ya tatap muka separuh, kemudian daring separuh. Ya. Dan bahkan pernah online secara keseluruhan, ya karena keadaan pada masa pandemi. Nah itu saya tidak menyangka sama sekali, dan alhamdulillah ternyata pelatihan maupun acara secara daring itu bisa berjalan secara sukses ya. Yang walaupun tidak artinya perlu belajar gitu ya, belajar dari nol ya. Apalagi saya di kelompok-kelompok kolonial ya, beda dengan teman-teman narasumber yang lain, ini kelompok-kelompok milenial. Nah, jadi arahnya ini berkaitan dengan era digital ini. Nah, khususnya pada pembelajaran atau guru, hal itu menunjukkan bahwa dibutuhkan wujud literasi baru yang dibutuhkan guru di era digital. Ya. Nah, literasi terkini itu dapat dimaknai sebagai melek teknologi. Ya. Apapun yang terjadi, siapapun ya yang hidup saat ini ya, atau yang dikenal dengan masyarakat era baru, ya, masyarakat informasi, masyarakat digital, masyarakat media sosial, maka suatu keharusan untuk senantiasa belajar, gitu ya. Bahkan belajar dari nol. Nah, dalam rangka apa? Ya mengikuti perkembangan dunia digital. Ya. Dulu kita juga tidak menyangka sama sekali kalau kita memerlukan makanan apa gitu harus berjalan beberapa kilo. Nah, sekarang dengan dunia digital semacam ini kita cukup menggunakan GoPay, ya. Kita bisa pesan melalui handphone kita masing-masing, ya, sesuai dengan makanan yang kita inginkan. Nah, literasi juga dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, sekali lagi, teknologi
ini telah mempengaruhi tidak hanya pada cara dan gaya hidup, melainkan juga cara dan gaya belajar. Ini khususnya bagi peserta atau mereka-mereka yang berprofesi sebagai guru. Nah, kalau kita amati, selama ini teknologi dikambing hitamkan gitu ya. Saya pernah melihat banner di suatu sudut kota. Ya. Ini sangat menarik. Ya. Bunyi banner ini adalah berpikir global, bertindak lokal. Wah, ini luar biasa ini ya. Ya. Jadi dengan perkembangan teknologi yang amat sangat cepat dan pesat. Nah, banner ini menginspirasi pada kita. Ya. Nampaknya memang kita tidak bisa lari dari apa yang disebut dengan digital atau globalisasi atau media sosial dan lain sebagainya. Maka bisa kita lihat kalau kita amati penyebab moral anak bangsa, apakah teknologi yang disalahkan? Nah, selama ini kan ya orang tua kita menganggap bahwa wah ini gara-gara ada internet, gara-gara ada handphone, gara-gara ada, maka dianggap bahwa teknologi ini adalah penyebab moral anak bangsa menjadi merosot. Apakah penyebab budaya baca rendah juga dampak dari teknologi? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang perlu kita jawab ya. Seakan-akan bahwa teknologi ini dikambing hitamkan menjadi penyebab kenapa budaya baca kita menjadi rendah ya. Nah, dan memang kita akui budaya baca untuk negara kita ini rankingnya sangat rendah sekali gitu ya. Nah. Kemudian apa penyebab jiwa sosial anak muda menjadi lemah? Lagi-lagi teknologi juga dikambing hitamkan. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya. Jadi sekali lagi banner yang saya baca ini betul-betul filosofinya luar biasa. Ya, bagaimana kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan globalisasi, termasuk juga adalah dunia digital ini, tetapi kita tetap masih dalam keadaan bertindak layaknya sebagai orang Indonesia. Apa penyebab cara curang pelaksanaan ujian nasional menjadi marak? Apakah juga teknologi yang disalahkan? Nah, oleh karena itu saya juga selaku pendidik, maka menyarankan ini ya kepada pemerintah, saatnya dunia pendidikan berdamai dengan teknologi, apalagi dalam masa-masa seperti sekarang ini. Bukan lagi mengkambing hitamkan teknologi. Dan nampaknya memang ya karena keadaan lah ya. Bahkan kita pernah hampir 1 tahun lebih belajar dari rumah. Pekerja atau karyawan pemerintah dan swasta ada istilah WFH dan WFO. Ya, mereka bekerja di rumah. Ya, separuh di rumah, yang level 1, level 2, level 3, level 4. Istilah-istilah itu adalah akibat dari adanya pandemi. Nah, oleh karena itu rekan-rekan semua, maka dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan tentang 5 kanal besar pemfokusan bidang menuju literasi produktif berbasis IT. Ini PR bagi kita semua. Yang pertama adalah kanal pembelajaran menggunakan media komik digital. Nah, ini penting, ya, walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi ya, paling tidak ada semacam kursil ya yang berkaitan dengan media komik digital. Dan yang kedua adalah kanal server edukasi. Nah, kanal server edukasi. Dan berikutnya adalah kanal optimalisasi guru dalam penggunaan website. Ini sangat penting sekali. Nah, kemudian berikutnya adalah kanal penggunaan aplikasi Android. Kemudian menggairahkan guru untuk menulis kreatif. Dan yang terakhir adalah pemahiran guru dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini 5 kanal yang mestinya perlu kita
respon ya berkaitan dengan kanal-kanal ini. Nah, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Nah, barangkali perlu juga saya sampaikan tentang bagaimana tip aman ya di dalam kita bermedia sosial. Itu sangat penting. Nah, karena apa? Karena bermedia sosial itu ada nasihat ya. Kalau dulu pada saat kita berada di dunia nyata itu nasihatnya adalah jaga lisan kamu. Jadi keselamatan seseorang itu terletak pada lisannya, bagaimana dia menjaga lidahnya. Nah, di dunia digital, agar kita aman ini justru ada terletak pada jari kita. Jarimu harimaumu, jarimu adalah pedangmu, jarimu adalah pisaumu. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati di dalam bermedia sosial. Nah, berkaitan dengan masalah ini, agar kita tetap dalam keadaan produktif, kemudian aman, maka ada 5 tips yang barangkali perlu kita ketahui. Yang pertama adalah lindungi akun kata sandi, itu penting. Ya. Jadi melindungi akun kata sandi. Yang kedua, jangan pernah memberi data akun pada orang lain. Dan yang ketiga, gunakanlah web yang resmi. Nah, ini penting ya, sehingga kita tidak kena pada apa yang disebut dengan penipuan, ya, penipuan rekening, penipuan ID. Ya. Kemudian yang keempat adalah jangan klik tautan di luar platform resmi. Ya. Yang terakhir, kita selalu mengkonfirmasi customer service. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat ya. Tetap hebat dalam literasi digital. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Islam yang telah memberikan materinya seputar produktif bersama literasi digital tentunya teman-teman semua. Dan jika teman-teman ingin bertanya seputar materi yang telah dibahas oleh Bapak Islam, langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman, ditujukan kepada Pak Islam. Nanti saya akan pilihkan untuk saya tanyakan langsung kepada Pak Islam. Terima kasih Pak Islam. Kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab tentunya. Dan beralih ke narasumber berikutnya, beliau seorang pengusaha UMKM yang akan membahas dari segi kecakapan digital. Beliau adalah Mas Dwiki Ari Setiawan. Selamat siang Mas Dwiki. Selamat siang Mas Dwika. Baik, apakah dapat mendengar suara dengan jelas dari sana? Jelas Mas, udah jelas. Mas Dwiki hari ini akan membahas dari segi kecakapan digital ya, tentang menjadi cerdas di era digital. Perlu lama-lama, langsung saja saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat yang berhadir. Untuk tema sore hari ini, saya akan membahas tentang menjadi cerdas di era yang serba digital untuk sekarang ini. Menjadi cerdas di era digital, menurut Bapak Presiden Jokowi, itu kita harus menjadi pengguna yang cerdas di zaman sekarang ya. Ini sangat penting untuk menggunakan perangkat-perangkat digital secara efektif, baik untuk kebutuhan kita sehari-hari, contohnya seperti belajar, bersosial media, dan berorganisasi ya. Perangkat dan aplikasi itu terus berkembang ya seiring perkembangan zaman. Kita sekarang berada di zaman serba digital ya. Tanpa ada kecerdasan digital, kita akan sulit ya memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada secara efektif. Saya akan membahas 8 poin kecerdasan digital. Untuk poin yang pertama, kita itu harus bisa memilah identitas yang boleh di-share dan tidak. Nah, seperti kata narasumber Bapak Muhammad Islam tadi ya, kita tidak boleh sembarang
menyebarkan identitas pribadi kita ya, apalagi terhadap orang yang belum kita kenal, baru kenal dia minta identitas seperti misalnya nomor KTP, kartu keluarga, karena itu akan berbahaya buat kita ya. Jadi poin pertamanya seperti itu, akan berdampak negatif bagi kita sendiri. Negatifnya contohnya semisal yaitu tadi kayak rekening bank juga bisa bahaya ya kalau data pribadi kita itu kita sebar. Untuk di digitalisasi ini berbahayanya juga di sosial media. Kalau saja sosial media itu dibajak orang, nah yang rugi kan kita juga kan ya, karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi jika kita akun sosial media kita dibajak orang. Dan poin yang kedua, itu kita harus menyeimbangkan penggunaan digital dari waktu interaksi real sehari-hari kita. Kita perlu mengelola waktu online dan waktu aktivitas kita sehari-hari. Misalnya saja membantu ibu dan ayah kita di rumah ya. Jadi kita harus bisa membagi waktu, tidak harus full kita tergantung dengan internet. Kita juga harus hidup berorganisasi. Kegiatan kita yang sehari-hari itu kita harus atur seperlunya kita sendiri. Kita tidak bisa 24 jam kita tergantung dengan internet. Lama-lama kita yang sakit malahan. Begitu poin yang kedua. Terus masuk dengan poin ketiga, kita juga harus bisa mendeteksi konten yang beresiko. Nah, konten-konten itu mengandung biasanya cyberbullying, grooming, radikalisasi, pornografi, dan penipuan. Jika kita bersosial media, melihat konten-konten yang mengandung radikal atau cyberbullying, sebaiknya kita sebagai warga internet yang cerdas, sebaiknya kita laporkan atau blokir akun yang mengancam keselamatan diri kita atau teman kita. Baik, masuk poin yang keempat, kita juga harus bisa mendeteksi ancaman hacker untuk melindungi akun dari ancaman cyber. Tips dari saya, sebaiknya akun sosial media itu kita rutin mengganti password jika kita mau aman. Dan jangan sampai ada satu orang pun yang tahu dengan password pribadi kita, kecuali dengan istri sendiri. Saya juga hati-hati sih menggunakan password akun media sosial. Jika itu tersebar, waduh, kita akan berbahaya ke depannya. Gitu. Dan poin yang kelima, kita bisa berempati dan berhubungan baik secara online. Nah, yuk kita jadi netizen yang sopan, tidak berkata kasar, apalagi kita membuli orang ya. Ingat, jejak digital kita itu jangan sampai apa yang kamu posting itu akan merugikan masa depan. Contohnya kita menghina pemerintahan, kita menghina agama, ya itu salah satu contoh tindakan yang negatif di sosial media. Itu sangat tidak baik sekali. Dan apa yang kita posting secara negatif itu akan mencerminkan diri kita sendiri. Kita akan dilihat orang banyak seperti apa kepribadian kita. Kalau kita sering membuli orang, kita membuli lewat sosial media, bahkan keluarga kita juga akan melihat, oh seperti ini dia orangnya. Dan itu akan berdampak dengan harga diri kita juga. Mari kita perbaiki cara kita bermedia sosial ke yang lebih positif. Contohnya dengan share postingan-postingan yang berbau positif, tidak memprovokasi, ya, gitu. Ini poin yang keenam selanjutnya, kita bisa komunikasi dan kolaborasi menggunakan teknologi media digital. Pemanfaatan multimedia menjadi keterampilan yang berguna untuk kolaborasi, misalnya untuk mengedit video, menyampaikan presentasi, menulis email dengan tata cara yang baik, dan sebagainya. Meskipun bentuk komunikasinya online, etika dan sikap hormat kepada guru dan tetap penting ya.
Jadi poin ke-6 ini saling bersangkutan dengan poin-poin sebelumnya. Kita harus menjadi warga internet yang sopan. Jangan sampai kita jadi orang yang suka toksik ya. Bahasa sehari-harinya itu toksik ya, setahu saya. Jadi kita lebih baik memanfaatkan kemajuan teknologi itu dengan keterampilan. Semisal kita membuat video. Video itu yang mengedukasi. Misalnya kita berbagi sesama, terus mengajak teman-teman yang lain buat ikut berbagi ke fakir miskin atau ke kaum duafa. Itu kan berbau positif ya menurut saya ya. Kita manfaatkan kemajuan teknologi itu dengan hal-hal yang positif. Jadi selain bermanfaat buat diri kita, juga bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Ya, poin selanjutnya, literasi digital, yakni paham cara mendapatkan informasi. Semisal dengan menggunakan mesin pencarian, membaca artikel, berita, jurnal, dan bisa mengkritisnya, hoak atau fakta. Ingat ya, saring dulu sebelum kita sharing informasinya. Nah, sekarang ini di zaman modern ini gampang sekali ya orang membuat hoax dengan caranya masing-masing. Dia membuat hoax dengan kemungkinan ya tujuannya itu memprovokasi. Jadi seakan-akan berita itu betul adanya. Jadi kita sebagai warga internet yang cerdas di era sekarang, kita harus bisa memilah dan memilih yang mana yang hoax, yang mana yang fakta. Jangan hanya satu website yang mengeluarkan berita kita lihat, wah langsung kita share. Kita share apalagi ke keluarga, ke teman-teman. Kalau itu tidak benar adanya berita tersebut, kita menyebar hoax. Kalau nggak salah itu sekarang hoax bisa dipidanakan ya. Menurut saya begitu. Jadi kita harus bisa memilih mana yang benar-benar fakta atau hoax. Baik, masuk ke poin yang terakhir, poin 8, kita harus menghormati hak cipta orang lain. Nah, ini poin yang terakhir ini kita juga harus menghormati hak cipta orang lain. Misalnya kita membuat video di YouTube, kita memotong video orang, tidak kita cantumkan siapa pembuat video yang sebenarnya. Semisal seperti yang kemarin baru-baru viral itu kalau nggak salah Warkopi ya, dia membuat video seakan-akan menirukan adegan Warkop DKI, sehingga membuat miskomunikasi antara Warkop DKI dengan Warkopi yang mereka buat. Mereka tidak mencantumkan hak cipta sebelumnya ya. Hak cipta itu pemilik paten dari video karyanya tersebut. Jadi lebih baik kita berkarya sendiri daripada kita copy paste, agar kita ke depannya bisa lebih sukses, kita lebih berkarya ke depannya di digital ya, di media sosial juga. Masuk ke kesimpulan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang dikenal dengan orang-orang itu, kita orang yang ramah. Mari kita terapkan dengan gelar Indonesia itu orang-orang yang ramah. Kita harus positif dalam bermedia sosial, itu tadi kesimpulannya. Terus kita juga bagaimana mengambil keuntungan di era digital sehingga kita dapat terus bersaing dengan memaksimalkan kecerdasan digital kita. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dwiki Ari Setiawan yang telah memberikan materi tentang menjadi cerdas di era digital. Nah, untuk teman-teman semua juga yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Mas Dwiki tadi, langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat teman-teman semua. Dan untuk Mas Dwiki, jangan kemana-mana karena kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab tentunya. Terima kasih. Dan beralih ke narasumber berikutnya, beliau seorang MC, host, presenter, dan juga podcaster ya, yang akan membahas dari segi budaya digital tentang media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan toleransi. Langsung saja saya panggilkan Kak Indi Arisa. Selamat siang
menuju sore tentunya. Oke, selamat siang. Terima kasih Kak Dika buat kesempatannya. Aku mulai share screen aja ya untuk pemaparan materi hari ini. Baik. Oke, selamat siang juga buat teman-teman di Kabupaten Kota Baru. Jadi kota apa kabupaten ya? Kabupaten ya, Kabupaten Kota Baru. Oke, perkenalkan nama aku Indi Arisa. Jadi mungkin teman-teman let's just make it quick karena kita cuma punya waktu 20 menit aja ya. Hari ini Indi pengen coba sharing aja, berbagi sama teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini tentang media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan juga toleransi. Nah, sebelumnya kenalan dulu, my name is Indi Arisa, bisa panggil Indi aja teman-teman. Aku seorang broadcaster, I would say ya, dari semua rangkuman presenter, MC, dan juga podcaster ini. Dan mungkin dulu backgroundnya cerita sedikit, aku kuliah di Bandung dan starting career aku adalah sebagai anak media, dimulai dari news anchor dan juga penyiar radio itu di Bandung. Dulu ada local TV-nya, dan then aku move juga ke radio anak mudanya, sampai akhirnya aku juga sekarang jadi host di salah satu I would say startup gitu yang bergerak di entertainment industry. Aku sempat megang untuk jadi sosial media strategisnya mereka dan juga merangkap sebagai host in-house-nya mereka. And then welcome to digital era atau selamat datang di era digital. Jadi teman-teman kita pahami bahwa di era yang sekarang kita itu ada di masa ketika informasi itu sangat gampang ya didapetinnya gitu, dan juga disebarluaskannya itu juga very easy, in just one click kita bisa langsung upload, kita bisa langsung forward gitu kan, dan juga kita pokoknya bisa langsung memberitahu orang di luar sana, karena sebetulnya platform kita dari balik akun pribadi kita adalah media gitu buat orang lain ya. Meskipun mungkin teman-teman ada yang merasa, tapi kan gue nggak banyak followersnya gitu, I'm not a selebgram, aku juga bukan selebriti, aku juga bukan public figure. Bahkan aku se-private mungkin tuh, kayak Instagramnya digembok gitu, terus juga nggak open for public. Tapi ketahuilah, even though let's say followers kamu di bawah 1.000 gitu ya, cuma teman-teman doang, teman-teman sekolah, teman-teman komplek, teman-teman SD, SMP, SMA, teman-teman kuliah, dan itu juga udah sangat-sangat well curated atau sangat terkurasi dengan baik. Misalnya kayak cuma 500-an orang, ya kamu juga ternyata punya influence loh buat orang-orang 500 orang yang nge-follow kamu itu gitu. Jadi be careful of what you post, karena however mereka melihat postingan kamu dan kamu adalah media untuk menyebarkan informasi through your own social media platform. Lalu kita bahas sedikit tentang perkembangan teknologi digitalnya ya. Teknologi digital ini kan adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi ya, yang terhubung dengan internet. Dari gadget kita gitu, through this phone, atau mungkin dari tabnya kamu, tablet, and then juga dari laptop ya, dari komputer, dari PC gitu. Nah ini tuh jadi dari komputer yang tersambung dengan internet, kita juga bisa lewat telepon seluler juga, and then bisa buat bersosial media ria seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari gitu ya. Kadang kalau gabut dikit, ngapain ya, tiba-tiba udah buka Instagram, habis itu scroll gak jelas, cabut lagi, terus buka-buka TikTok segala macam. Jadi perkembangannya udah secepat dan serapid itu. Lalu kita bahas lagi apa dampak teknologi digital. Tentunya kita selalu punya dua sisi koin ya, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Untuk yang positifnya kita bisa dapetin informasi dengan gampang, komunikasi juga jadi gampang, dan menstimulasi kreativitas seperti tadi yang dibahas sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman sekarang di era digital itu kita harus lebih kreatif tuh, tekanannya lebih dipakai dan juga lebih dimanfaatkan dengan baik, karena kita bersaing satu sama lain dari rumah aja, nggak usah keluar rumah, tapi ibaratnya di sosial media dan di era digital itu kita harus bisa double, triple the creativity supaya kita bisa dinotis dan juga kita bisa memberikan apa ya dampak yang positif dan signifikan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk followers kita, dan ya akhirnya itu ketika kita dinotis kita bisa promoting karya kita bisa promoting apa yang kita tawarkan biasa buat orang-orang yang follow kita gitu ya. Tadi itu semuanya mungkin udah lebih lengkap lagi dibahas sama pembicara-pembicara sebelumnya juga. Lalu selalu ada posisi negatifnya, kalau tadi yang positifnya gitu ya. Nah ini tuh ternyata bisa mengganggu kesehatan loh. Mungkin teman-teman ada yang kayak, masa sih gangguan kesehatan gitu ya. As simple kalau teman-teman mungkin buka handphone kelamaan nge-scroll gitu ya karena terlalu asik di TikTok dan capek, matanya pusing meskipun si blue light-nya udah dimatiin ya. Kan ada kan kayak
blue light mode-nya tuh dimatiin supaya jadi layarnya jadi kuning, jadi biar nggak terlalu radiasi. Tapi sebetulnya tetap aja gitu, however it's gadget anyway, jadi kadang suka kayak kalian kalau ngerasa pusing gitu tuh kayak udah kebanyakan screen time, and then juga sampai tengkuknya tuh suka pegel gitu ya. Nah itu kan udah mengganggu ke kesehatan kita juga, maksudnya udah ke fisik juga. Gangguan psikologis sudah pasti, perkembangan bahasa dan sosial juga udah pasti. Gangguan psikologis mungkin kalau teman-teman ada yang nggak siap gitu ya, nge-post sesuatu, upload sesuatu, tiba-tiba reaction orang kan kita nggak pernah tahu ya. Ada yang tiba-tiba ngerasa kayak kok kayaknya gue dibully nih, banyak yang nggak suka sama konten gue, and then gue kena cyberbullying atau kena perundungan secara online gitu. Itu sangat mungkin terjadi just because mereka tidak sepemikiran dengan kita gitu. Bahkan mungkin rasa-rasanya kan kayak kayaknya gue nggak spreading negativity atau nggak spreading hal-hal yang jelek deh, tapi ada aja kok yang nyerang gue gitu ya. Ya karena memang warga plus 62 ini kan ya, kita semua sebagai manusia tuh kadang suka lebih ke trigger kalau ada sesuatu yang salah, yang mencong dikit let's say, atau yang nggak baiknya gitu. Sedangkan yang baik itu kadang suka dicuekin, tapi begitu ada yang salah dikit itu langsung di notes abis-abisan. Perkembangan bahasa dan sosial juga ngaruh. Coba di sini siapa yang kalau ngetik gitu ya, kayak KAYAK gitu. Jam berapa jadi jam berapa JEM gitu ya. Itu kan udah terganggu ya bahasa sehari-hari yang harus kita gunakan gitu. Kemudian kita juga bisa terkena dampak berkurang nih waktu kita buat berkumpul bersama keluarga. Coba di sini ada nggak yang ketika makan malam for dinner atau udah sama keluarga di atas meja taunya malah sibuk handphonenya dimainin gitu, bukannya kayak update tadi seharian ngapain aja, tadi kemana aja gitu. Tapi udah banyak yang kayak screen time-nya benar-benar mempengaruhi kita gitu. Jadi screen time-nya saking banyaknya sampai real life-nya tuh terbengkalai karena kita terlalu asik dengan gadget kita. Kalau dulu kan begitu awal-awal mula smartphone muncul gitu ya, tagline-nya tuh kalau orang bilang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Gitu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya gitu ya. Jadi yang di depan mata malah kita cuekin gitu. Minimal kita malah asik kayak komen-komenan sama orang yang out of nowhere, nggak tahu di mana gitu, yang cuma terhubung secara digital di dunia maya doang. Lalu juga, nah ini media sosial ya, karena kenapa sih kita kecanduan banget sama media sosial gitu ya, karena dia tuh bisa membagikan informasi yang sangat sangat akurat waktunya gitu. Jadi benar-benar faktual, kemudian real time gitu. And then juga informatif udah pasti, karena orang pasti pengen cari info dari sosial media. Edukatif juga, terutama kalau konten-konten yang positif. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah orang yang suka membagikan konten yang positif aja ya guys ya. Dan yang selalu menonton konten-konten yang positif saja. Jadi kita bukan orang-orang yang memberikan panggung, let's say, kalaupun bukan kita yang bikin konten negatif, tapi kita juga jangan sampai ngasih panggung buat konten-konten negatif yang beredar di masyarakat. Kemudian juga media sosial ini entertaining banget, hiburan banget gitu. Sesimpel kayak, aduh mumet banget nih gue sama deadline, udah ngerjain tugas juga, udah ngerjain macem-macem. Rasanya tuh pengen break a leg dan juga langsung ambil handphone, buka TikTok gitu, cari konten-konten receh, buka video-video lucu di YouTube gitu. Karena sebetulnya yang paling dicari adalah konten yang entertainingnya, which is hiburannya. Lalu dia juga punya kefomoan atau FOMO tuh fear of missing out gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita gak buka handphone sebentar tuh rasanya kayak wah gue ketinggalan info banget nih, gue kudet banget, itu kurang update. Padahal ya informasi segitu banyaknya gitu dan gak harus semuanya kita tahu ya, kalau nggak nanti kitanya yang overwhelmed sendiri. Nah lalu juga rawannya dari sosial media, meskipun tadi ada positive side-nya juga ada negative side-nya, always ya, selalu dua sisi seperti koin gitu loh. Ada yang atas, ada yang bawah, ada yang negatif, ada yang positif kalau untuk case yang ini. Nah, hoax yang beredar ini kan sebetulnya teman-teman udah paham ya kalau hoax itu adalah kabar atau informasi yang belum tentu terbukti kebenarannya. Nah, tapi kalau kita ngedengar kata hoax lagi itu memang biasanya lebih identik dengan informasi yang salah dan juga tidak sesuai dengan fakta. Nah, tapi kenapa akhirnya aku tadi udah general-general, and then sekarang aku mulai mengkerucut lagi ya. Kita mulai bahas dari media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasinya gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Karena media sosial ini kan bisa jadi kayak salah satu strategi komunikasi politik gitu ya yang jadi hangat juga. Selain tadi buat entertainment, terus udah gitu ada yang negatifnya, ada hoax-hoaxnya juga, tapi bisa juga untuk meningkatkan sarana demokrasi. Bahkan based on research ini tuh bisa dipakai sampai untuk nge-create gitu, untuk
menggiring opini kalau misalnya lagi ada pilkada atau pemilihan-pemilihan yang berbau politik gitu. Nah itu tuh sampai ada surveinya juga yang bilang bahwa dari data surveinya, ini untuk Carta Politika aku ngambilnya ya untuk yang lokal. Saya pemilihan umum 2019 lalu gitu, dari survei aja 24 respondennya bilang kalau sosmed tuh berpengaruh banget ke pilihan mereka. Dan ada 37,8% yang bilang cukup berpengaruh. Anyway dari 2 poin tadi dua-duanya bilang berpengaruh ya. Ada yang cukup berpengaruh dan juga ada yang sangat berpengaruh gitu. Tapi we gotta be very careful juga karena hujatan dan hasutan yang dilontarkan itu kan sangat mudah sekali ya untuk mempengaruhi the way we think, the way we decide untuk memilih pemimpin negara ini. Bayangin gitu, sepowerful itu tools media sosial. Nah, ada juga yang menanggapi dengan positif, tapi ada juga yang negatif ya, gitu. Kalau misalnya udah ada kayak black campaign dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin di sini kita harus lebih clear lagi, lebih fresh lagi mainnya gitu. Kalau ada yang kayak gitu-gitu di dunia sosial media gitu, jangan terlalu gampang kepancing. Selalu cek beritanya dulu gitu, double triple the check gitu. Jadi jangan jadi orang yang menerima berita apa tuh langsung diserap gitu aja. Yang bikin juga orang sama manusia juga gitu, anyway mereka bisa make mistake juga gitu. Even udah media yang kredibel sekalipun kita tetap harus ngecek berita dan faktanya gitu, meskipun mereka kan kalau misalnya emang jurnalis dan juga media yang kredibel kan udah ada kayak penyaringan beritanya supaya proper dan juga faktanya juga terbukti kebenarannya gitu. Tapi tetap kita harus jadi filter untuk menyaring informasi yang masuk dan dicerna oleh kita sendiri. Nah, kemudian ini aku juga ngambil kutipan, ini balik lagi masih terkait dengan yang pemilihan umum tahun 2019 lalu, ada dari Antara News ya. Intinya di era yang demokrasi ini masyarakat harus semakin dewasa, jadi jangan sampai batas sensitivitas ditabrak seperti suku, agama, dan ras ya. Kita harus makin toleransi juga, karena mungkin dulu kalau misalnya kita main sama orang-orang selingkungan kita di komplek, kayaknya seragam gitu ya, bentukannya sama, mirip-mirip kayak kita. Tapi kan kalau misalnya di Indonesia yang bagian timur, bagian barat gitu, ada warna kulit yang berbeda, suku, agama, dan ras yang berbeda, itu tuh kita udah nggak boleh aneh gitu. Dan kita tetap harus sama-sama menghargai bahwa kita adalah manusia juga dan juga adalah orang Indonesia yang paling penting gitu ya. Jadi harus di-build gitu, yang namanya perbedaan itu adalah hal yang biasa aja, yang common gitu, jangan jadi sesuatu yang aneh buat teman-teman. Gitu teman-teman ya. Lalu juga, nah ini ya, dari adanya sikap toleransi yang tadi udah kita build, ini ternyata sikap positifnya bisa tumbuh juga nih buat kita sendiri, which is a very good thing for us. Yang pertama adalah kita jadi lebih menerima perbedaan ya, dan juga mengubah penyeragaman jadi keragaman. We don't have to be seragam kok gitu, kita semua beda dan embrace perbedaan yang kita miliki satu sama lain. Lalu kita juga jadi lebih mengakui hak orang lain dan juga menghargai eksistensi orang lain. Dan juga yang pasti turunan berikutnya adalah kita jadi mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, so thank you so much. Waktunya udah mau habis juga ya. Jadi segitu aja buat kesempatan ini berbagi kali ini. Oh masih banyak ternyata, masih 13 menit ya. Gak apa-apa ya. Biar gak bosan teman-teman. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya gak sempat nanya di Q&A session, teman-teman bisa reach me through DMs, boleh Instagram aku di DM aja ke @indiarisa_, or aku juga open for question via email, bisa langsung email juga ke indiarisa23@gmail.com. Thank you so much and have a nice day. Kita balikin lagi ke moderator kita, ada Kak Adika. Kak Adika silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Indi Arisa yang telah memberikan materinya seputar media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan toleransi. Tadi itulah lengkap sekali. Dan untuk Kak Indi Arisa jangan kemana-mana karena kita akan kembali bertemu lagi di sesi tanya jawab tentunya. Terima kasih. Dan beralih ke narasumber berikutnya, beliau seorang pengusaha UMKM juga dan akan membahas dari segi etika digital tentang sopan dan beradab di media sosial. Langsung saja saya panggilkan Kak Shirley Firda Livia. Selamat siang. Halo, siang Kak. Ya. Pada hari ini, walaupun menjadi narasumber terakhir untuk memberikan materi pada siang menuju sore hari ini, yang kita tahu jam-jam mengantuknya para peserta tentunya. Iya, betul. Nah, mungkin bisa dimulai ya, Mas Dika. Baik, saya persilakan. Iya. Oke.
Maaf sebentar ya. Ini, nah, oke. Baik, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin ini udah jam-jam ngantuk ya, benar kata Mas Dika tadi. Jadi harus tetap semangat gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Serli Firdelevia. Saya fresh graduate dari lulusan Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya bisa dibilang sebagai entrepreneur gitu ya, karena saya mulai usaha di kulineri gitu ya. Saya jualan frozen food. Nah, itu dimulai dari bulan April sih, bulan April, awal bulan puasa itu sampai saat ini gitu ya. Nah, oke. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke materinya dengan tema menjadi pengguna internet yang beradab. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih definisi dunia digital itu. Nah, dunia digital itu merupakan dunia tanpa batas yang siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Jadi di mana setiap orang dapat selalu terhubung dan semua informasi memungkinkan untuk diakses di mana saja, kapan saja, secara instan gitu ya. Jadi tidak ada batasan waktu, tempat, kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang luar sampai orang di penjuru dunia gitu ya. Bahkan sudah ada sekarang kan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berinteraksi gitu ya. Nah, selanjutnya, di sini saya mengambil sumber, saya mengutip dari kompas.com. Nah, dari survei Microsoft pada tahun 2020 bahwa warga digital Indonesia itu ternyata masuk dalam kategori tidak sopan. Nah, ternyata mencakup dari 9 wilayah Asia Pasifik, Indonesia itu termasuk salah satunya dengan poin indeks itu sebesar 76 ya. Nah, sebenarnya dari survei Microsoft itu tingkat keberadaan netizen di Indonesia ini tuh diukur dari misalnya tentang penyebaran berita bohong atau hoax, kemudian tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal, kemudian ada cyberbullying, kemudian ada banyak sekali gitu ya, dilihat dari survei dari hasil Microsoft itu tersebut. Nah, sebenarnya apa sih penyebab etika digital media netizen Indonesia ini tuh dianggap tidak baik gitu ya etikanya. Nah, ternyata diketahui dampak etika yang tidak dijaga itu dalam bermedia sosial netizen Indonesia ini ternyata disebabkan oleh kelompok masyarakat yang memang menggunakan sosial media itu sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat mereka yang tidak tersalurkan atau tidak bisa diutarakan di dunia maya. Jadi mereka anggapannya pelampiasan gitu ke dunia maya. Apalagi kan kita ketahui ya banyak sekali para netizen Indonesia yang dengan seenaknya gitu ya, banyak banget yang misalnya di Instagram gitu komen, misalnya konten kreator atau artis-artis yang mereka itu asal mengetik gitu ya, tidak menyaring terlebih dahulu itu apakah menyakiti hati orang seperti itu. Nah, dari fakta tersebut hendaknya kita menjadi peringatan bagi warga Indonesia untuk membawa adab dan perilaku sopan santunnya ke ruang digital. Nah, lanjut. Dampak penggunaan internet nih ada dua sisi juga ya, pasti ada dampak positif dan negatifnya. Nah, yang pertama itu
kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya sebelumnya, dengan ada kemajuan teknologi komunikasi, kita sangat mudah menjangkau kita bisa mudah berkomunikasi dengan orang yang jaraknya tuh jauh gitu, sampai ke penjuru dunia pun kita juga bisa gitu loh, dengan adanya internet, dengan sosial media saat ini kan, apalagi dengan aplikasi yang berbagai macam ya gitu. Kemudian sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Nah, mungkin ini ada salah satu contohnya yang kemarin awal-awal pandemi COVID gitu ya, dengan adanya sosialisasi kebijakan pemerintah yang pemerintah itu mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan 3M gitu ya, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Nah, dengan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat melalui jejaring internet ini gitu ya. Nah, selanjutnya informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Nah, mungkin ada juga ya salah satunya, contohnya ada masyarakat di daerah Kalimantan misalkan gitu ya, yang kemarin sempat terjadi bencana banjir. Nah, mungkin setelah dipublikasikan, diposting, nah kemudian daerah Indonesia yang lainnya, nah itu seperti turut merasa sedih, merasa iba gitu ya. Dengan adanya itu dipublikasikan dari daerah-daerah, mungkin artis-artis atau para content creator yang memang memberikan bantuan gitu ya, bansos kemarin ya waktu itu. Jadi dari situ informasinya bisa tersampaikan oleh masyarakat di Indonesia gitu. Selanjutnya, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Mohon maaf Kak Shirley, ya. untuk tampilan dari materinya nampaknya masih di tampilan awal. Oh gitu ya Mas? Baik, boleh dibantu untuk close terlebih dahulu dan di-share ulang. Oh iya. Nah, gimana Mas? Sudah Lanjutkan lagi. ini ya. Bagaimana? Sudah terlihat, mungkin boleh dilanjutkan kembali. Oh, sudah ya. Oke, jadi saya lanjut ya. Ini ada sedikit kendala ya di laptop saya ini. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, ini ya. Selanjutnya, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Nah, jadi seperti kita ketahui ya, dengan adanya internet, dengan adanya sosial media, kita dengan mudah tahu gitu ya, dengan info-info yang ada di berbagai negara itu, oh dilihat budayanya, contohnya kalau di Indonesia budayanya itu asri, banyak sekali kekayaan alam yang melimpah, kemudian dari fashion, kuliner, kemudian ya banyak lagi gitu ya. Nah, selanjutnya mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Nah, dari dampak positif internet ini, untuk mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara ini sangat dipermudah ya oleh internet. Nah, karena contohnya dari universitas-universitas itu dimudahkan dengan adanya internet, sehingga mereka bisa didukung juga oleh pemerintah dengan adanya pertukaran pelajar. Contohnya juga di kampus saya gitu ya, banyak sekali pertukaran pelajar di universitas-universitas luar negeri sana yang berada di kampus saya gitu ya, dan juga sebaliknya seperti itu. Kemudian mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa. Nah, misalnya itu seperti karya-karya yang sudah dilihat oleh dunia gitu ya, seperti tarian
Indonesia yang beragam, kemudian musik, fashion, kuliner gitu. Dan dengan adanya internet, karya-karya anak bangsa ini bisa dilihat oleh dunia. Nah, lanjut, dari penggunaan internet ini ternyata ada juga dampak negatifnya. Nah, yang pertama itu memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain. Jadi bisa disebut plagiarisme gitu ya. Seperti beberapa narasumber yang tadi, bahwa tidak boleh ya kita asal menjiplak gitu ya. Nah, jangan sampai kita melakukan itu, atau mungkin ada contohnya juga seperti ada pencemaran nama baik, apalagi sekarang itu dengan mudahnya melaporkan gitu ya, karena ada undang-undang ITE gitu. Nah, selanjutnya yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Contohnya seperti itu tadi ya, informasi-informasi yang data-data penting kita gitu ya, seperti alamat, kemudian password mungkin yang jangan sampai kita kebobolan gitu ya. Nah, jadi kita tuh harus, kalau misalnya password itu harus sering-sering gitu ya kita mengganti. Jangan sampai kita terkena orang-orang yang jahat yang tidak bertanggung jawab gitu ya atas mereka yang mereka perbuat gitu ya. Nah, selanjutnya internet ini ternyata juga membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Misalnya pelaku bisnis dan pemerintah tuh kayak yang perusahaan-perusahaan besar mungkin juga ya, dan itu membahayakan sekali seperti keuangannya, kemudian ya data-data pribadi perusahaan gitu ya, dan itu sangat membahayakan sekali gitu. Jangan sampai kita terkena itu gitu. Nah, selanjutnya etika dalam menggunakan jaring sosial. Nah, yang pertama etika dalam berkomunikasi. Jadi kita tahu bahwa contohnya itu sekarang banyak sekali ya para netizen-netizen Indonesia ini yang bisa dibilang cara sopan santunnya, bertutur kata, berkomunikasinya kepada orang lain gitu ya. Banyak sekali yang menggunakan kata-kata yang kasar seperti itu. Asal saja dia mengetik gitu ya di komen-komen sosial media gitu. Contohnya kayak Instagram. Jadi kan kita nggak tahu gitu ya. Kan sama-sama manusia gitu loh, banyaknya yang orang mungkin artis-artis itu menjadi sakit hati gitu, bahkan sekarang itu juga artis-artis itu juga menceritakan bahwa dia itu juga sempat mau bunuh diri gitu ya, saking dia stresnya gitu loh, melihat netizen yang komennya itu sangat menyakiti hati mereka seperti itu. Nah, kemudian hindari penyebaran sara, suku, agama, dan ras itu sangat sensitif sekali ya. Kemudian juga jangan sampai kita menyebarkan yang bersifat pornografi dan juga aksi kekerasan, itu sangat berbahaya sekali ya. Dan itu melanggar etika sekali ya dalam menggunakan jejaring sosial. Nah, kemudian cross-check kebenaran berita. Nah, kita harus tahu nih, kebenaran beritanya itu jangan sampai kita kemakan hoax. Nah, kita ketahui ya banyak sekali orang yang kemakan hoax, berita-berita yang tidak benar, kita tidak tahu seluk-beluknya awalnya itu seperti apa gitu, asal menjiplak gitu ya. Nah, dan itu tuh kan sangat membahayakan gitu. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Nah, dengan adanya etika kita untuk menghargai hasil karya orang lain, contohnya kita melihat ada foto, video, nah itu kita misalkan mau memakainya, misalnya kita harus mengutipnya dulu dari sumbernya dari mana, atau misalnya dari konten kreatornya kita izin terlebih dahulu seperti itu. Jangan sampai asal mengambil gitu ya, copy paste gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, baru kemudian jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Nah, seperti yang tadi ya, mungkin informasi pribadi, contohnya kalau misalnya kita
apa ya, ada kirim apa kirim paket gitu ya, dari paket. Nah di situ kan ada nomor ininya ya, kayak alamat rumah dan segala macam. Nah mungkin kan banyak nih video-video yang konten-konten yang unboxing. Nah itu kalau bisa ditutup gitu ya nomornya ini, jangan sampai, takutnya nanti kan orang jadi tahu dan itu malah jadi apa ya, disalahgunakan gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah lanjut, pengguna internet beradab, cermin warga digital bijak. Jadi bermedia bijak itu adalah dengan berpikir kritis. Nah pastikan ketika membaca informasi itu kontennya tidak berat sebelah. Nah dalam artian objektif atau tidak memihak pada satu kelompok dan merendahkan orang lain. Jadi sebagai netizen di luar sana, kita harus berpikir kritis, jangan sampai kita asal komen gitu ya. Kita tidak tahu kebenarannya, jadi kita harus tahu dulu awalnya seperti apa. Kita harus melihat dari sisi positifnya, jangan sampai kita merendahkan orang lain gitu ya, hanya berpihak kepada satu orang saja, seperti itu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, bagaimana sih tips menjadi sopan dan beradab di dunia digital? Nah, yang pertama, yang jelas ya, kita harus selalu positif dalam menanggapi segala hal, baik itu dalam berkomentar, kemudian mengunggah video atau foto gitu ya. Selalu berpikir positif. Kita harus menyebarkan menyebarkan aura positif kita gitu ya, sehingga nanti misalkan yang nonton atau yang baca itu seperti mendapat feedbacknya gitu ya, mendapat efek positifnya gitu. Nah yang kedua, tetap sopan karena hal ini menunjukkan seseorang yang berkarakter. Nah apalagi untuk menjadi sebuah konten kreator misalnya, nah itu kan juga diukur tuh kesopanannya. Di situ kan nanti orang-orang yang viewer yang melihat itu kan tahu gitu ya. Nah, oh ini orangnya tuh sopan kayak gitu. Tidak mencela satu sama lain atau bagaimana kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mempunyai jiwa nilai-nilai Pancasila yang baik. Nah, mungkin dari kecil gitu ya, dari kita sekolah dasar mungkin, nah di situ kan sudah ditanamkan tuh nilai-nilai Pancasila seperti apa. Kemudian di dunia nyata pun kita juga harus menerapkannya, sehingga di dunia maya pun, nah di dunia digital pun itu juga bisa kita terapkan dengan baik sesuai nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Nah mungkin itu saja materi yang saya paparkan hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin tadi juga sempat ya ada kendala di laptop saya, mohon maaf sebelumnya. Nah dan mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa silahkan nanti bisa di kolom chat ya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Shirley Firda Levia yang telah memberikan materi seputar sopan dan beradab di media sosial dari segi etika digital tadi. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi pada sesi tanya jawab tentunya. Terima kasih. Dan akhirnya kita masuk di sesi tanya jawab teman-teman semua. Dan di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sudah tim saya pilihkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber tersebut. Dan di sini ada pertanyaan dari teman kita Solihin Saputra untuk Bapak Islam. Pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Menurut Bapak, bagaimana cara terbaik dalam berdemokrasi di sosial media? Bagaimana cara menyampaikan pendapat sesuai dengan asas demokrasi yang baik? Mungkin boleh dijawab secara singkat Bapak untuk pertanyaan dari teman kita Solihin Saputra ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Dika, jadi pertanyaan yang cukup bagus. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu khususnya adalah
pasal 28E ya. Jadi setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, akan tetapi kebebasan itu pun juga harus tunduk pada undang-undang. Ya. Jadi selama kita tidak menyindir atau memojokkan kelompok-kelompok tertentu, nah, tadi juga sudah banyak disinggung oleh narasumber yang lain bahwa permasalahan kemajemukan negara kita ini sangat sensitif, ya, seperti yang disampaikan pemateri tadi. Jadi multikultur, ya, perbedaan agama, suku, ras, adat ini sangat sensitif. Bahkan menurut seorang Fulnifer merupakan potensi konflik yang sangat tinggi. Gitu. Jadi kalau kita bicara Indonesia sebagai state, maka pertanyaannya sebenarnya faktor-faktor laten apakah yang menyebabkan Indonesia menjadi daerah potensi konflik. Jadi potensi konfliknya sangat tinggi sebenarnya. Tapi pertanyaan yang kedua, ya, itu faktor-faktor apakah yang menyebabkan Indonesia menjadi tetap terintegrasi walaupun penuh konflik. Ya, ini jawabannya. Sebenarnya ada karena adanya Pancasila. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Shirley tadi. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ini kalau kita terapkan di dalam berdemokrasi maka akan selamat gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi perlu kita mikir itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan. M yang pertama menghargai pendapat orang lain itu penting. Ya. Karena dalam dunia media sosial itu yang namanya persepsi itu memang beda. Ya, saya mengatakan si A ini bagus, belum tentu si B mengatakan si A bagus, karena perbedaan persepsi. Dan itu juga sifatnya individuasi. Yang kedua adalah inspirasi, itu penting ya, arahnya jelas. Ya, kemudian kredibel, yang disinggung oleh pemateri berikutnya, yang tadi, cek dulu gitu ya, kontennya ini baik apa, benar atau salah, atau sumbernya jelas atau tidak. Yang keempat, imbang. Ya, jadi imbang itu di dalam memposting apa yang kita dapatkan dari teman, itu harus apa adanya, jangan dikurangi dan jangan ditambahi terlalu berlebihan gitu. Dan yang terakhir, mestinya adalah rasional ya. Jadi kontennya itu bermanfaat dan mengandung edukasi. Nah, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan, Mas Dika. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Islam yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Solihin Saputra tadi ya, seputar menyampaikan pendapat sesuai dengan asas demokrasi yang terbaik tentunya. Dan kepada Bapak Islam terima kasih, semoga jawaban dari Bapak Islam menjawab pertanyaan dari teman kita Solihin Saputra. Terima kasih Bapak. Dan beralih ke pertanyaan berikutnya, sudah ada pertanyaan masuk dari teman kita Gede Jayadi Pamanah Kusuma. Pertanyaannya untuk Mas Dwiki Hari Setiawan, langsung saja saya bacakan. Menurut Mas Dwiki, jika melihat situasi saat ini, sudah seberapa cerdaskah masyarakat Indonesia di era digital ini? Apa saja yang perlu ditingkatkan lagi? Mungkin boleh dijawab secara singkat untuk pertanyaan dari teman kita Gede Jayadi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gede Jaya Pamana Kusuma telah menyimak apa yang saya sampaikan tadi materinya ya. Pertanyaannya itu bagaimana menurut Mas Dwiki jika melihat situasi saat ini? Sudah seberapa cerdaskah masyarakat Indonesia di era digital ini? Menurut saya pribadi secara keseluruhan masyarakat kita itu sudah cerdas dalam menggunakan perkembangan digital, tapi yang harus kita perbaiki itu adalah etika di saat kita bersosial media itu ya. Pertanyaannya apa tadi? Apa saja yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan lagi kita yaitu tadi harus lebih meningkatkan etika kita. Jangan membuli orang, jangan menghina orang, jangan menyebarkan hoax ya. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih. Itu jawaban singkat dari saya. Kembali ke Mas Dika.
Baik, terima kasih kepada Mas Dwiki Aristiawan yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Gede Jayadi Pamana Kusuma tadi. Semoga jawaban dari Mas Dwiki menjawab pertanyaan dari teman kita Gede Jayadi tadi. Terima kasih. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Indi Arisa dari teman kita Syifa Kusuma Dewi. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri konten SARA? Kadang kita membuat konten yang sebenarnya niatnya baik tapi dianggap SARA oleh orang lain, atau sebaliknya, kontennya memang ditujukan untuk SARA tetapi sang pembuat konten mengelak dengan mengatakan itu bukan SARA. Mungkin boleh dijawab secara singkat untuk pertanyaan yang cukup menarik ini, Kak Indi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dika. Dan buat Syifa Kusuma Dewi, thanks juga buat pertanyaannya ya. Untuk yang konten SARA sebetulnya kan yang pasti sih kita nggak menyinggung satu golongan tertentu gitu ya, gitu kan. Kalau misalnya SARA kan udah bau-bau kayak agama, suku, terus udah gitu juga pokoknya ras gitu kan ya. Nah, biasanya memang kalau misalnya ada orang yang dia mungkin niatnya emang nggak menyinggung gitu ya, kita juga mungkin bisa self reflect lagi ke diri kita gitu, apakah kita udah jadi audiens yang nggak baperan juga. Siapa tahu memang bener gitu kalau emang niat dia tuh nggak menyinggung ke satu kaum tertentu atau misalnya ke kita gitu ya, ke golongan kita. Nah, kemudian juga mungkin memang supaya nanti next time kita juga sebagai vice versa gitu ya, kalau kita yang gantian jadi konten kreatornya, untuk hal seperti itu mungkin kadang niatnya apa ya, niatnya tuh pengen bikin konten yang lucu, yang entertaining, tapi nyolek orang kan gitu. Makanya itu yang rawan jadi kena SARA tuh gitu. Mungkin yang aku tahu ya, biasanya kan ada komunitas tertentu kayak misalnya stand up comedian gitu. Mereka kadang memang kontennya suka ngerosting gitu, misalnya mau ngerosting indie gitu, atau ngerosting siapa temennya gitu. Itu sebetulnya buat lucu-lucuan gitu. Nah, cuma kalau yang kayak gitu biasanya jatuhnya memang buat jokes tongkrongan aja gitu. Jadi jangan dibawa ke digital. Karena lagi-lagi kalau di digital itu kan kita nggak tahu ya orang yang lihat tuh siapa, dan mereka juga nggak kenal kita anyway, dia nggak tahu bercandaan kita kayak apa. Jadi please memang jangan dibawa ke digital. Kalau mau kayak gitu ya udah itu jadi bercandaan tongkrongan aja gitu. Dan mungkin beda kan kalau sama teman-teman tongkrongan kita yang udah tahu bahwa itu konteksnya bercanda dan no hard feelings gitu kan. Yang kayak gini jadi masalah karena ada yang sengaja melakukan dan ada yang tersinggung gitu ya. Jadi buat kita sih mungkin kalau ada yang kayak gitu juga lebih ke apa ya, karena kan we cannot control something yang di luar kita gitu ya. Satu, kitanya juga jangan baperan, dan yang kedua ya udah biarin aja gitu, nggak usah dikasih panggung anyway gitu. Atau sesimpel kalau misalnya kamu ngerasa kayak wah ini udah jelas-jelas SARA, sebelum kalian mengatain itu SARA juga pasti banyak audiens lain juga yang setuju kan bahwa itu SARA. Simply tinggal di report aja. Reportnya nanti ya bisa tuh kan ada opsinya, misalnya kenapa lo report, karena spam kah, karena memang apa-apa. Nah biasanya di situ juga ada yang konteksnya oh ini mengandung unsur SARA gitu. Nah itu bisa di situ. Jadi nanti kontennya akan di take down, dan kalau misalnya emang ternyata quote-unquote bebal gitu ya orangnya, si konten kreatornya dia tetap melakukan hal seperti itu, semakin sering di report ya nanti juga mungkin dari pihak sosial medianya, dari pihak platformnya, let's say Facebook or TikTok, mereka juga punya standar timnya, standar kerjanya sendiri kok gitu. Kalau memang diperhatikan ternyata orangnya suka kayak gitu, mereka juga akan do their part untuk nge-take down dan bahkan bisa ngeblok si akun orangnya itu supaya nggak ada hal-hal kejadian serupa gitu ya. Jadi mungkin step 1 ini bisa saja untuk ya udah langsung di report aja. Atau teman-teman bisa langsung kayak kasih tahu teman-teman yang lain kayak guys ini tolong di report dong gitu, karena kan semakin banyak yang report semakin di notice anyway gitu, dan nanti baru sama merekanya dikasih dilihat tuh, dicek gitu apakah beneran ini mengandung unsur SARA apa tidak. Oke, mungkin jawabannya mudah-mudahan membantu ya buat pertanyaan dari Syifa Kusuma Dewi tadi. Thank you for asking. Sekarang balikin lagi ke Dika, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Indi Arisa yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Syifa Kusuma Dewi tadi. Ya, nampaknya semoga jawaban dari Kak Indi Arisa tadi menjawab pertanyaan dari teman kita Syifa Kusuma Dewi. Sangat lengkap sekali tentunya. Terima kasih Kak Indi. Dan beralih ke pertanyaan berikutnya dari Naila Salsabila untuk Kak Shirley. Pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Di era digital saat ini, banyak orang yang menggunakan internet tapi belum cukup digital sehingga masih melakukan ujaran kebencian. Bagaimana cara melatih diri kita atau pengguna internet agar lebih cakap digital agar tidak terprovokasi dengan adanya ujaran kebencian? Mungkin boleh dijawab secara singkat untuk pertanyaan dari teman kita Naila ini. Ya,
Oke, sebelumnya makasih dulu ya atas pertanyaan dari Naila Salsabila. Jadi untuk menurut saya pribadi ya, bagaimana sih cara kita melatih diri kita atau pengguna internet agar lebih cakap digital, agar tidak terprovokasi. Nah, mungkin yang pertama itu seperti tadi yang saya jelaskan, yang pertama kita jangan sampai jangan sampai ikut termakan berita tersebut gitu ya. Jadi kita harus cari dulu awalnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita jangan sampai kita ikut terprovokasi gitu. Nah, awalnya kita harus tahu dulu seluk-beluknya seperti apa. Kemudian semisal itu memang misalkan dari berita artis gitu ya misalkan. Nah, semisal itu memang dari berita artis yang memang diakui memang dia salah. Nah, itu jangan sampai kita menghujat gitu ya. Jadi kita itu sebagai netizen yang beretika baik gitu ya. Semestinya kita jangan sampai membuli gitu ya. Jangan sampai kita merendahkan artis tersebut seperti itu ya. Nah, seharusnya kita sebagai netizen yang baik, yang memiliki etika, sopan santun, kita harus saling support seperti itu. Nah, jangan sampai kita menjadi ujaran kebencian tadi ya. Nah, jadi yang pertama itu tadi jangan sampai kita terprovokasi, terpercaya sama hoax gitu ya, berita-berita yang tidak benar. Kemudian itu tadi kita harus saring dulu yang mana apakah itu beritanya benar atau tidak. Nah, semisal beritanya itu benar adanya, jangan sampai kita membenci atau merendahkan orang tersebut gitu ya, jangan sampai. Nah, jadi intinya itu lagi sih, kita tanamkan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, bahwa dengan adanya nilai-nilai Pancasila, kita tahu bagaimana norma-norma yang berlaku di Indonesia, selalu bersikap sopan, santun, dan menjadi orang yang kritis. Ya, mungkin itu saja Kak Dika, jawaban dari saya. Makasih. Baik, terima kasih kepada Kak Shirley yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Naila Salsabila tadi. Semoga jawaban dari Kak Shirley tadi menjawab pertanyaan dari teman kita Naila Salsabila. Terima kasih. Dan tidak terasa teman-teman semua, kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu saya ingin mengajak seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada siang menuju sore hari ini tentunya teman-teman semua. Dan sembari menunggu teman-teman semua untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, di sini saya ingin mengumumkan nama-nama calon pemenang pada hari ini tentunya. Baik, teman-teman bisa melihat untuk nama-nama calon pemenang kita pada hari ini, yakni ada teman kita Solihin Saputra, ada Julia Anissa, ada Yoga Saputra, ada Gede Jayadi Permanakusuma, ada Nazwa Maulidia, ada Ahmad Tradin, ada Ikan Nuraini Rizkika, ada Herdian Dwi Saputra, ada Syifa Kusuma Dewi Nail, dan ada Naila Salsabila. Selamat kepada seluruh calon pemenang yang nantinya akan dihubungi oleh tim kita, dan inilah nama-nama calon pemenang pada hari ini, dan mungkin boleh dibantu untuk screenshot atau di screen capture pada tampilan saat ini. Baik. Sudah? Oke, baik. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada hari ini. Ya, ini 2 kali sesi foto. Yang pertama kita akan melakukan sesi foto formal, dan yang kedua kita akan melakukan sesi foto bebas ya. Teman-teman, jadi dimohon untuk pasang senyum kita paling cantik, paling tampan, dan paling rupawan kita pada siang menuju sore hari ini tentunya. Baik, siap? Sembari kita masih menunggu, dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram kita dan juga akun YouTube kita, yakni Literasi Digital Kalimantan, untuk di subscribe tentunya teman-teman semua. Dan ada di sebelah kiri saya ini tentunya. Baik. Baik teman-teman semua, sudah siap? Saya mulai dari hitungan ketiga. Jangan lupa senyum. Tahan. 2, 1.
Sekali lagi kita akan melakukan sesi foto dengan berliterasi digital seperti ini. Dan jangan lupa untuk tetap tersenyum ya. Jika mulai dari hitungan ketiga, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Untuk jangan lupa juga mengisi pre-test dan post-test karena akan berpengaruh untuk mendapatkan sertifikat pada hari ini tentunya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang telah dikirimkan linknya di kolom chat ini juga tentunya teman-teman semua. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber kita yang hebat pada hari ini yang telah memberikan menyempatkan waktunya untuk berbagi seputar pengalaman mereka dan tips dan trik berliterasi digital. Tentunya ada Bapak Islam dan juga ada Mas Dwiki Ari Setiawan, ada Kak Indi Arisa dan juga ada Kak Shirley Fidra Levia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber kita yang hebat pada hari ini yang telah menyempatkan waktunya. Dan akhir kata, saya pamit undur diri dan mengucapkan sampai bertemu kembali dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital berikutnya dengan tema yang lebih luar biasa dan juga narasumber-narasumber keren tentunya dan juga para moderator-moderator kece. Dan akhir kata, saya Dika Putra Wijaya pamit undur diri. Salam sehat dan salam berliterasi digital. Sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup.